أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala BPS Sambil Indonesia Tuban, Ibu India SPDMM, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf administrasi sekolah yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Lemes, ya. Kabarnya dia lemes. Ya, alhamdulillah masih kuat puasa. Masih kuat puasa. Saya tak morak-marik, soalnya anak sing turu piring. Jambut morak-marik. Ada yang tidur? Muka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita memperingati apa anak-anak? Memperingati apa? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man shahida minkum ash-shahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Pada bulan Ramadan diturunkan apa? Al-Quran sebagai petunjuk dan keterangan petunjuk-petunjuk yang ada dan pembeda serta keterangan bagi kitab-kitab yang terdahulu. Jadi dalam bulan Ramadan ini ada yang mengatakan tanggal 17, ya. Ulama ada yang mengatakan ketika bersamaan malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan apa anak-anak? Al-Quran. Apa langsung dari surga langsung keblok ning gone bumi? Tidak, dari Lauhil Mahfuz ila sama ibunya sampai mana? Langit bumi. Di situ Allah menurunkan sampai langit bumi. Summa tawatara fi nuzulihi, kemudian berangsur-angsur turunnya, ya. Jadi ayat yang pertama turun surat apa anak-anak? Al-Alaq, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang bertahanus. Bertahanus itu apa? Menyendiri, uzlah, semedi kalau kata orang Jawa. Itu sedang bersemedi, datanglah malaikat Jibril yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad pada malam bulan Ramadan. Langsung baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril tidak basa-basi, langsung baca, Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memang dari kecil tidak sekolah, tidak pernah belajar membaca, tidak pernah menulis. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Lalu diulang lagi, Iqra ya Muhammad. Semakin komentar Nabi Muhammad, saya tidak bisa baca. Akhirnya 3 kali malaikat Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Menciptakan dari apa? Khalaqal insana min 'alaq. Dari apa anak-anak? Segumpal darah. Jadi
Pembelajaran Islam pertama kali itu tentang biologi, ya. Biologi. Sehingga apa? Kalian ya harus tahu, orang umat Islam harus tidak boleh ketinggalan. Zaman dulu belum ada ilmu pengetahuan, Islam sudah bicara tentang embrio, sudah bicara tentang nutfah, sperma, sudah berbicara tentang segumpal darah, embrio, sudah berbicara tentang segumpal daging, janin, lalu berupa janin, berupa bayi. Itu tahapan-tahapan yang tidak diketahui orang dahulu. Orang sudah di Al-Quran sudah di akhirnya dah bisa diam, ngomong Bibi bisa diam. Ayo, saya tunggu 5 detik. 5 4 3 2 1. Nek ono sing ngomong tapung pinggirin. Nah, inilah enak. Ini ngomongi wong rame ning pasar. Baik. Saling mengingatkan, kalau ada yang bicara langsung pok menurut dia. Dan baik. Jadi Al-Quran pertama diturunkan di gua apa Nana? Gua Hira. 5 ayat pertama itu yang menciptakan kamu dari segumpal darah, yang mengajari manusia apa yang tidak tahu, yang tidak diketahui sebelumnya. Ini adalah inti daripada Al-Quran. Kalau secara istilah, Al-Quran itu adalah bacaan secara bahasa, ya. Secara istilah adalah kalamullah al-munzal ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitawaturi, dengan berangsur-angsur sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu itu. Jadi ketika menghadapi perang, turun ayat perang. Ketika ada orang berhutang, turun ayat tentang hutang. Ketika orang ambil zakat, turun ayat tentang zakat. Ketika disuruh puasa, turun ayat berpuasa. Itu. Tapi Rasulullah diberikan apa? Urutan. Ini taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Sehingga urut sampai sekarang kita baca tadi muftatahatun bi Fatihah wa muftatahatun bi suratin Nas. Diawali dengan surat apa? Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Al-muta'abbad fi tilawatihi, yang dianggap ibadah untuk membacanya. Jadi dianggap ibadah. Baca Quran itu tidak ada orang bosan baca Quran. Kamu khatam ping 17 ya, tidak akan pernah bosan kita dalam membacanya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Ya Pak, tapi kok nganggo bahasa Arab Pak? Kok nggak pakai bahasa Indonesia wae diterjemahkan? Justru kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia tambah kacau. Dalam Al-Quran Allah memfirmankan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab itu untuk supaya kalian berpikir. Berpikir gimana? Nggak paham Pak. Berpikirnya di luar of the box, harus di luar nalar. Artinya ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Nabi mengatakan khairul kalam Arabi, sebaik-baik bahasa itu bahasa Arab. Ya, tidak ada yang bisa melebihi bahasa Arab. Bahasa Inggris kalah dengan bahasa Arab. Bahasa Inggris paling tensis ada 16. Bahasa Arab itu banyak sekali. Ya, tasrifnya, belum nahwunya, belum secara logawinya, secara istilahnya banyak sekali bahasa. Kalau bahasa Inggris paling tensis gantian itu nyetok tambahan-tambahan gitu.
Wa kalamul wal Quran Arabi, dan bahasa dan Al-Quran itu bahasa Arab kan? Wa kalamu ahlil jannah Arabi, dan perkataan ahli surga nanti juga bahasa Arab. Loh Pak, saya nggak bisa, bagaimana? Nanti ketika kalian sering baca Quran, maka lidahmu akan langsung nyetel bahasa Arab nanti. Waktu masuk alam kubur gak usah dikandani Mbah Mudin marrabbuka, ono ora usah. Yen ora malaikat loro teko, aja geter lan aja dredeg. Jawab ana kanthi lugas lan kanthi mantep. Man rabbuka, sapa pangeranku? Jawab ana Rabbi Allah, pangeranku iku Gusti Allah. Ora usah